10 teori menarik yang menjelaskan deja vu. Deja vu adalah kejadian langka tetapi kita tahu ketika kita mengalaminya. Kita yakin bahwa kita telah hidup sebelumnya. Dan seringkali, rasanya seperti kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi perasaan aneh itu hilang secepat datangnya. Kemudian kita kembali ke realitas normal kita. Penyebab deja vu yang sebenarnya belum terkonfirmasi oleh ilmu pengetahuan. Namun, beberapa teori telah diajukan untuk mencoba menjelaskan fenomena aneh ini. Berikut adalah 10 yang paling menarik dan menggugah pikiran. Nomor 1, pengenalan berbasis keakraban. Ketika kita mengenali stimulus di lingkungan kita, kita menggunakan memori pengenalan yang memiliki dua bentuk keakraban dan ingatan. Memori ingatan adalah ketika kita ingat melihat sesuatu yang telah kita lihat sebelumnya. Pengenalan berbasis keakraban terjadi ketika kita percaya kita melihat sesuatu yang kita kenali, tetapi tidak memiliki ingatan tentang hal itu yang benar-benar terjadi sebelumnya. Ini berarti bisa terjadi bahwa deja vu terjadi ketika kita memiliki ingatan yang lemah tentang sesuatu yang telah terjadi. Tetapi ingatan itu tidak cukup kuat untuk kita ingat di mana kita mengingatnya. Nomor 2, indera dan memori bercampur. Teori ini mencoba menjelaskan deja vu dengan menghubungkannya perspektif sensorik kita. Menurut penelitian, ingatan kita bergantung pada konteks. Ini membantu menjelaskan deja vu dengan menunjukkan bagaimana rangsangan di lingkungan dapat dengan mudah membangkitkan ingatan. Pemandangan atau bau tertentu dapat memicu pikiran bawah sadar kita untuk mengingat saat ketika kita melihat atau mendengar hal yang sama. Nomor 3, pemrosesan ganda. Ini adalah teori lain yang melibatkan memori yang bertindak secara tidak benar atau menggunakan pemrosesan yang lebih tinggi. Teori ini menunjukkan bahwa ketika kita merasakan sesuatu, otak kita secara bersamaan mencoba untuk menyandikan memori baru ke dalam memori jangka panjang kita, sehingga menciptakan ilusi yang kita alami sebelumnya. Kesalahan waktu sesaat ini bisa disebabkan oleh kerusakan kecil di otak yang agak umum bagi kita semua. Nomor 4, alam semesta paralel. Teori ini mengklaim bahwa deja vu dapat dijelaskan dengan perasaan telah hidup beberapa saat sebelumnya sebagai persilangan dengan alam semesta paralel. Yang berarti bahwa apapun yang Anda lakukan saat mengalami deja vu versi paralel dari Anda, sedang melakukannya di alam semesta yang berbeda secara bersamaan, menciptakan keselarasan antara dua alam semesta. Nomor 5, hologram. Teori ini adalah gagasan bahwa ingatan kita terbentuk seperti gambar 3 dimensi, yang berarti bahwa mereka memiliki jaringan bingkai terstruktur untuk mereka. Ini menunjukkan bahwa seluruh pembentukan memori dapat direkonstruksi oleh satu elemen. Oleh karena itu, jika satu stimulus di lingkungan kita mengingatkan kita pada momen sebelumnya yang kita alami, otak kita membuat koneksi ke peristiwa masa lalu dan menghasilkan hologram memori untuk membuatnya terasa seperti kita menghidupkannya kembali. Nomor 6, mimpi prekognitif. Teori ini menjelaskan deja vu dengan menyatakan bahwa saat kita memiliki pengalaman menjalani sesuatu sebelumnya, adalah ketika sebelumnya kita telah bermimpi tentang kejadian saat ini. Misalnya, Anda mungkin bermimpi tentang mengendarai sepeda Anda di jalan tertentu, dan kemudian Anda mengendarai sepeda Anda di jalan yang sama dengan yang ada di mimpi Anda. Anda memiliki ingatan prekognitif tentang jalan yang memungkinkan Anda untuk mengenalinya. Karena mimpi bukanlah proses sadar, ini menjelaskan mengapa kita tidak secara sadar mengenali rangsangan, namun masih merasa familiar seperti jalan dalam hal ini. Nomor 7, amigdala. Amigdala adalah bagian kecil dari otak kita yang bertanggung jawab atas respons rasa takut kita terhadap hal-hal di lingkungan kita. Amigdala dapat digunakan untuk menjelaskan deja vu jika kita menganggap momen itu sebagai kerusakan otak sementara. Jika kita ditempatkan dalam situasi yang hampir sama dengan situasi yang pernah kita alami di sebelumnya, tetapi telah berubah entah bagaimana, amigdala kita dapat menghasilkan respon panik. Itu membuat kita dalam keadaan kebingungan sementara, dan ini bisa menjadi pengalaman kita tentang deja vu. Nomor 8, perhatian terbagi.
Teori ini menunjukkan bahwa deja vu terjadi karena pengenalan subliminal dari objek dalam pengalaman kita. Ini berarti bahwa pikiran bawah sadar kita mengingat stimulus, tetapi pikiran sadar kita tidak. Dalam hal ini, deja vu bisa menjadi pengakuan pesan yang telah kita terima secara tidak sadar. Penganut teori ini menganggap bahwa pesan bawah sadar dapat dikomunikasikan kepada kita melalui sumber-sumber seperti televisi, internet, dan media sosial. Nomor 9. Reinkarnasi. Didasarkan memiliki beberapa masa kehidupan sebelum kita dilahirkan di dalam kehidupan ini, tanpa mengingat kehidupan sebelumnya. Teori ini menjelaskan pengalaman deja vu dengan mengacu pada momen sebagai sinyal dari kehidupan sebelumnya. Mungkin ada pemicu di lingkungan yang memungkinkan terjadinya transisi kesadaran. Seperti mengenali rangsangan tertentu dari kehidupan sebelumnya dan mengingatnya sejenak. Nomor 10. Sebuah kesalahan dalam kenyataan. Teori ini menjelaskan deja vu sebagai gangguan sesaat dalam realitas kita, dan menunjukkan bahwa waktu tidak ada, itu hanya konvensi yang dibuat-buat untuk membangun keteraturan dalam struktur. Apa yang kita yakini sebagai masa lalu, sekarang dan masa depan sebenarnya semuanya terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu ketika deja vu terjadi, kita hanya tergelincir ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, di mana kita dapat hidup lebih dari satu pengalaman pada saat yang sama. Bagaimana menurut Anda, teori mana yang terdengar seperti penjelasan deja vu yang paling mungkin? Bagikan pemikiran dan komentar Anda di kolom bawah. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, berikan like dan bagikan ke teman-teman kamu, agar kami bisa terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol berlangganan dan ingat untuk mengklik lonceng notifikasi. Pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih sudah menonton.